Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nastaghfiru min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Rabbi sadri sadri wa yassir li amri wa hlul bi lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama dan utama marilah kita bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini kita senantiasa diberikan nikmat-nikmatnya. Di antara nikmatnya yakni nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan yang utama nikmat iman wal Islam. Dan dengan nikmat tersebut kita bisa sampai di sini, bisa ada keluangan waktu kita untuk bersama-sama tholabul ilmi. Untuk memulai kajian kali ini kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa salat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada dan para tabi'in serta keluarga dan kita sebagai umat hingga akhir zaman, semoga dapat syafaat di akhir yaumul akhir nanti. Untuk yang pertama marilah kita buka dengan kalam ilahi kepada Ustadz Opan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Afwan Sofyan. Semoga kita yang menyimak dan yang membacanya sama-sama diberi pahala. Langsung aja untuk kajian kali ini, yakni dengan tema ayah sebagai pendidik keimanan. Semoga kajian kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 6, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Selanjutnya kepada Ustadz Hamdi, tafadhol.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sebelumnya izinkanlah saya mendoakan buat bapak-bapak sekalian yang sudah hadir ya di tempat yang mulia ini, dan kehadiran kita di tempat ini menunjukkan satu komitmen ya, perhatian yang begitu besar terhadap kegiatan dakwah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuliskan ini sebagai bagian dari pahala kita masing-masing. Yang kedua, tentunya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya karena baru kali ini terlambat ya. Tadi memang agak padat ya, ada tabrakan di tolnya. Prediksinya ya 4.10 nyampe, ternyata 4.5 baru nyampe ya. Itu yang kedua, dan tema di kali ini yang terakhir ya pertemuan kita, bapak-bapak sekalian, yang kita ingin bahas dalam materi yang paling penting ya sebenarnya, yang mungkin juga jarang sih dibahas di kajian-kajian parenting ya pada umumnya ya. Karena biasanya orang akan bertumpu pada how to ya, bagaimana menumbuhkan, bagaimana mengembangkan ya, bagaimana mengatasi masalah gitu ya, sehingga orang melupakan akar masalahnya, root cause-nya itu di mana gitu ya. Nah, di sini ada beberapa fenomena yang sering terjadi ya, dan sampai sekarang ini masih terjadi. Ini diambil dari kasus nyata, konsultasi dari beberapa saudara-saudara kita yang juga aktivis ya. Misalnya ada yang kabur ya dari rumah gitu ya, memilih pacarnya yang non muslim, padahal dulunya sekolahnya dari SD sampai SMA di SMA IT ya. Gak kurang-kurangnya itu pendidikan agama ya, gak kurang-kurangnya yang diajarkan di situ. Kenapa gitu ya kan? Nah, ini persoalan yang mendasar sebenarnya ya kan. Dia mungkin hormat sama orang tuanya, mungkin takut sama orang tuanya, tapi semuanya, intinya kalau kasus satu ya semuanya dikalahkan oleh cinta ya. Semuanya kalah ya. Jadi nanti barangkali setback ke depan ya, setbacknya pembelajarannya adalah di dalam ya, menumbuhkan keimanan ya. Itu yang paling inti sebenarnya adalah membentuk mahabbatullahnya ya, cinta dia kepada Allah ya. Karena itu itu yang paling paling penting ya. Karena pada umumnya biasanya orang tua cenderung menggunakan cara menakut-nakuti ya. Nanti kamu dosa loh ya, itu haram ya, itu nggak boleh gitu ya. Terus seperti itu, akhirnya orang jadi takut ya. Jadi kok Allah kejam ya, kok Allah begini gitu ya, kalau dikit-dikit murka gitu ya, piring jatuh ya, anaknya mungkin gak sengaja, ibunya marah, nanti Allah murka loh gitu ya kan. Itu kan salah sebenarnya ya, emang sebegitunya Allah itu ya. Kitanya yang kadang mempunyai interpretasi yang salah ya kan. Akhirnya anak punya persepsi sendiri ya kan. Sehingga ya para aktivis ini pada umumnya ya, nggak semua ya, mereka itu gagal ya mendidik anak mereka, anak biologis mereka menjadi anak ideologis. Jadi ada kegagalan di dalam mendidik ya. Kenapa gagal? Ya karena dari awal udah salah formatnya ya kan. Dari awal udah jali dengan syariat, dengan akhlak ya kan, dan lain sebagainya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh ya kan. Padahal mereka melupakan yang paling penting adalah keimanan. Yang lebih memilukan ya mungkin yang kedua ya kan, dimana ini anak aktivis ya, di media sosialnya dia bilang ini Quran sudah merampas masa kecilku. Jadi harusnya kan
ketika kecil ya jangan dulu ngajarin hafalan ya. 0 sampai 7 biarin ya, bebas ya. Yang perempuan nggak pakai jilbab nggak apa-apa, pengen pakai bandok nggak apa-apa, pengen dikuncir nggak apa-apa ya. Dimandiin ya dimandiin, mandi sendiri nggak usah perlu mandi sendiri, makan disuapin ya kan. Penuhi hak-haknya dulu, nanti kalau udah saatnya ya baru ya. Nah akhirnya mereka muak, jenuh dengan agama ya, sehingga ada anak seorang aktivis, saya nggak mau kayak Umi Abi ya, dari pengajian ke pengajian ya, bosan ya. Itu yang terjadi ya. Yang lebih memilukan yang kemarin ya, pimpinan pondok pesantren mensodomi puluhan santri ya. Nah ini kan lebih mengerikan lagi ya kan. Ada lagi yang baru-baru terjadi, seorang penghafal Quran 30 juz dan dia mendeklarasikan diri sebagai seorang LGBT ya. Kemana 30 juz? Ini yang terjadi kalau kita mendahulukan ya hafalan, padahal para sahabat dahulu itu hafal Quran nanti ya, menjelang Umar itu baru hafal menjelang wafat ya. Tapi mereka mengamalkan terlebih dahulu gitu ya. Yang terjadi hari ini enggak ya, enggak ada bildacil lah apalah segala yang sebenarnya belum perlu buat mereka gitu ya kan, belum berbuat apa gitu ya kan. Jadi diabaikan ya pendidikan, padahal ya nanti kita langsung tanya jawab ya, mungkin waktunya terbatas ya. Kalau kita melihat ini landasan utamanya ya, di dalam surat Ibrahim ya, ayat ke-24 sampai ke-26 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan ya. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ya. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Jadi kalimatan thayyibah itu adalah akidah. Kata para ahli tafsir itu akidah ya kan. Usluha sabitu wa furuha fis sama ya. Jadi seperti pohon yang baik ya. Sajarah itu pohon ya, kesajarah itu pohon. Pohon yang baik di sini karena para ahli tafsir orang yang beriman itu sendiri ya. Jadi orang yang punya akidah yang kuat, akidah yang kokoh ya. Itu yang disebut di dalam surat Ibrahim ini ya kan. Nah pembelajarannya adalah ya, tentunya untuk menjadikan pohon itu kuat, punya akar yang jauh ke dalam, itu butuh waktu gitu. Nah persoalannya adalah lagi-lagi kita yang pengen cepet-cepet anak kita jadi soleh, pengen cepet-cepet anak kita jadi taat ya. Itulah yang terjadi ya. Sehingga dari kecil sudah dijejelin banyak hal, padahal mereka melupakan ya, hakikatnya adalah imannya dulu gitu ya. Jangan dulu yang lain ya, keimanannya dulu, nanti belakangan ya. Kalau kita lihat bagaimana urutan ya, turunnya pengharaman khamr, Al-Maidah ayat 90, innamal khamru wal maisir rijun min amali syaitan, itu kan 10 tahun ya, prosesnya ya, 10 tahun. Demikian juga dengan riba, itu juga 10 tahun. Jadi memang panjang. 13 tahun itu akidah ya, nanti di Madinah baru syariah ya. Nah innamal khamru wal maisir rizun min amali syaiton, itu semua sahabat menumpahkan arak-arak mereka yang ada di rumah itu dibuang ke kota Madinah, depan halaman Madinah, sehingga setinggi lutut itu arak ya, khamr itu kalau iman sudah ada di sini. Nah yang terjadi hari ini enggak seperti itu ya, sehingga susah diatur, dulunya soleh sekarang enggak ya kan. Nah ini kondisi yang saat ini ya kan. Jadi pendidikan iman ini nggak diajarin karena nggak jelas ukurannya apa gitu ya kan.
Lagi-lagi kita terjebak dengan masalah ukuran, indikator ya. Indikator yang kita gunakan adalah indikator yang kelihatan. Ini sebenarnya kita cenderung udah jadi ateis ya, udah jadi kaum materialistis ya kan. Melihat ukuran tuh yang bisa dilihat. Oh, anak saya sudah bisa ngucapin salam. Oh, anak saya sudah bisa doa makan. Oh, dia sudah bisa doa tidur. Oh, dia sudah hafal surat An-Nas. Itu ukuran-ukuran yang kelihatan, empirik ya kan. Tapi kalau iman itu nggak empirik, nggak kelihatan ya. Bahkan kata Rasulullah ketika lagi kumpul seperti ini, ada seorang sahabat lewat, ahli surga lewat, ahli surga lewat. Para sahabat kaget, orangnya biasa aja, bukan ustadz, bukan kiai ya kan. Umar bin Khattab penasaran, nginep di rumah orang itu selama 3 hari. Selama 3 hari nggak ada amalan yang luar biasa. Sholatnya biasa aja, ngajinya biasa aja ya. Apanya? Umar mau pulang nanya, saya ini nginep bukan nggak sengaja gitu, disengaja untuk memantau kamu. Kata Rasul, kamu ini ahli surga, tapi kok nggak ada amalan yang kelihatan kamu ahli surga ya. Saya juga nggak tahu, kata orang itu ya. Cuma ya sebelum tidur ya, namanya Abu Damdam, saya selalu memaafkan orang yang menzalimi saya dan mendoakan mereka mendapatkan hidayah. Itu saja. Itu kan nggak kelihatan gitu ya. Itu ukuran iman ya, surga bahkan ahli surga itu ya. Jadi kadang terjebak ya, hafal ini, hafal itu gitu. Akhirnya yang intinya jadi hilang gitu ya. Nah itu ya. Kemudian taat beribadah yang terjadi karena pembiasaan. Jadi dia bisa sholat skill aja, semata-mata skill. Puasanya karena skill, karena pembiasaan ya. Ngajinya karena pembiasaan ya, bukan karena iman, bukan karena dari iman ya. Seperti antum semuanya hadir di sini, ini kan karena iman ya, karena berharap mendapatkan pahala itu kan. Nah anak-anak kita bisa nggak kayak begitu ya kan? Bisa nggak gitu ya kan? Suruh ngaji begini, dengerin, capek pulang kerja ya kan, seharian dengerin ustadz ya ceramah ya, tentu ngantuk dan lain sebagainya ya kan. Bisa apa ya kan? Ya, kan belum tentu gitu ya kan. Keimanan lah yang membuat antum jadi seperti ini ya kan, membuat acara, program dan lain sebagainya gitu ya kan. Itu baru hal yang mendasar, tapi nggak terjadi sama anak kita ya, anak-anak SDIT itu gitu ya kan. Sehingga para pendiri SDIT satu hari pernah berkumpul, kalau gitu kita bubarin aja nih sekolahan gitu ya kan. Sama aja, hamil di luar nikah ada, kenakalan remaja ada, narkoba ada ya kan ya. Apa bedanya gitu? Sementara mereka yang dulu dididik ya oleh guru ngaji yang cuma seminggu 2 jam gitu ya, dilatih keimanannya gitu ya, mempunyai kekuatan iman yang begitu luar biasa ya kan. Sementara mereka yang sekolahnya sehari belajar agama sekian jam kok nggak ada hasilnya, gini-gini aja gitu ya. Apanya yang salah ya kan ya. Akidah itu abstrak ya. Siapa bilang akidah Islam itu gampang? Mungkin akidah di luar Islam mungkin sulit, tapi akidah Islam itu mudah ya kan. Dan anak ya juga gampang kok ya. Dia ada di fase, jadi kalau kita mau ngajarin akidah ya, itu di 0 sampai 7 tahun ya. Ceritainlah kisah-kisah sahabat, kisah yang heroik tentang keimanan, itu akan menambah keimanan mereka, karena mereka belum bisa berpikir yang macam-macam gitu ya, nggak bisa. Imajinasi mereka dalam keadaan puncaknya, itulah saatnya menanamkan keimanan, harusnya idealnya, tapi diserahkan ke sekolah ya kan ya. Ini yang terjadi ya. Habis waktunya untuk calistung dan lain sebagainya, apalagi ibadah ya, akhlak tuh kan ngerem, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu, harus begini, waduh lebih rumit lagi ya kan. Sehingga yang terjadi seperti sekarang ya kan. Tadi udah dibaca ya, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara. Ini jadi surat ini Tahrim ayat 6 ini adalah merupakan dalil yang secara
eksplisit, implisit ditujukan kepada ayah, ya kan. Nah, ini kan yang hadir ayah, ya kan. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai bertanggung jawab. Kita yang akan bertanggung jawab ya. Pendidik keimanan adalah ayahnya ya, bukan orang lain. Ayah. Kenapa? Nah, ini juga perlu kita bahas. Kenapa pendidikan ayah, pendidikan keimanan itu ayah ya, ya. Karena yang berani tegas di rumah itu ayah, gitu. Ya, kan? Gak boleh begini ya. Awas loh, itu kan ayahnya. Pokok kamu dipukul, pukul lagi, gitu kan. Itu bundanya kan nggak kayak gitu. Bunda itu kan feminim, ngajarin mungkin tentang akhlak, tentang apa, emosi. Ayah kan nggak begitu, gitu. Ya kan? Dan pendidikan iman itu kan iya dan tidak, gitu. Itu keyakinan, gitu ya kan. Harus ayahnya, bukan bundanya, gitu. Ya kan. Nggak bisa iman diajarin dengan cara yang cerewet, ya nggak bisa. Undangan cerewet. Nah, kalau ayahnya kan enggak, orang yang enggak banyak omong, ya tapi kalau ngomong itu berpengaruh, gitu, ya. Itu kenapa harus ayah, ya kan? Kenapa harus ayah? Ya. Nah, tapi kan persoalannya dulu seperti kita bahas ya, bahwa the fatherless countries, negeri tanpa ayah. Jadi ayahnya enggak berperan, gitu, ya kan? Akidahnya belakangan, ya. Dan yang berikutnya ya lebih akhlak ya. Jadi kadang suka salah, amal ma'ruf nahi mungkar kan begitu ya. Yang terjadi adalah ya bukan amal ma'ruf dulu, gitu ya kan, nahi mungkar dulu ya. Jadi kita ini secara nggak langsung lebih takut dengan dosa Adam daripada dosa iblis. Dosa iblis sebenarnya lebih berat, tidak melaksanakan perintah. Dosa Adam itu melanggar larangan ya. Yang kita ajarkan kepada anak kita adalah dosa Adam, bukan dosanya iblis. Untuk supaya enggak gitu, supaya ngerem maksudnya, gitu ya. Itu kan perintah, akidah itu ya, nggak mau sujud ya. Harusnya hal-hal kayak gitu dulu, laksanakan perintah, baru menjauhi larangan yang kedua. Jadi jangan banyak ngerem. Kalau terlalu banyak ngerem nanti repot ya. Susah, ini nggak boleh, itu nggak boleh, gitu ya kan. Dan beragama ya makin konservatif ya kan, serba hal yang simbolik, hal-hal yang ya manasik haji apa udah diajarin, gitu ya kan. Akhirnya ya simbol sholat ya sholat, tapi nggak ngerti maknanya, gitu, nggak tahu ya hakikatnya apa, gitu ya kan. Ini yang terjadi ya. Nah, yang berikutnya kita tanya jawab ya, gitu ya. Kenapa ayah sebagai pendidik keimanan? Ya karena ayah emang hitam putih orangnya. Kalau enggak iya, enggak gitu. Ya kan? Itu ayah, ya kan. Dan bunda fokusnya pada akhlak. Ya, itu pun nanti setelah 7 tahun. Ya. Jadi tadi ya, ibaratnya akidah itu pohon ya, tidak kelihatan ya, tapi punya peran yang sangat penting kan, menaungi dari panas, gitu ya kan. Esensinya tadi mahabbatullah ya, membangun kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Nah, kira-kira sampai sini dulu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, gitu ya. Saya persilahkan sebelum lanjut ya. Silakan, Pak ya. Oh, waalaikumsalam. Iya, ya. Dia juga suka ngikut ngaji, saya ajak ngaji, tapi pengen minta ditato di bagian tubuhnya, ya. Dan saya nggak izinkan, dan ya. Istri juga nggak ngizinin. Terus nasihat dan saran terhadap anak yang bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Ya, ini juga sama ya, problem ya. Jadi sebenarnya bukan anak bapak aja sih. Yang lain juga banyak ya, bahkan terakhir ada yang curhatnya sama AI ya. Jadi udah nggak mau lagi ngaji ya, udah nggak mau lagi nanya AI aja deh katanya. AI lebih baik katanya, AI nggak cerewet kan.
Chat GPT ya, tanya ke Chat GPT. Jadi sekarang udah gak ngaji lagi ya, nanyanya sama Chat GPT ya. Semua sudah di situ kan. Chat GPT kalau tanya apa dia keluar. Nah ini sama ya. Kenapa yang paling penting dulu, kenapa jadi begitu gitu ya? Itu dulu gitu ya, sebelum caranya gitu kan. Ya satu mungkin yang perlu diperkuat ya, ego dan individualitas. Jadi untuk menolak sesuatu yang nggak boleh sebenarnya itu kan, ya kan? Jadi egonya tuh nggak kuat pak, ya. Ke pendirian dia gitu tidak bisa untuk menolak itu gitu, ya kan? Nggak kuat, dia punya ego lemah gitu, ya kan? Egonya lemah sehingga gampang diajak, ya, ikut hal-hal yang negatif. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi dia nggak bisa memilah lagi kan, ya, mana yang benar, mana yang enggak, tanda kutip gitu ya. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, ya karena memang belum akil memang anak-anak ini. Anak-anak sekarang tuh balik tapi tidak akil. Akil tuh matang secara psikis ya. Itu yang terjadi ya. Jadi mereka hanya balik aja, udah balik mah balik gitu ya. Usianya 16, 17 macam-macam, oke lah, tapi mereka nggak akil, nggak bisa memilah tadi ya. Nah diperkuat dengan ego mereka yang lemah gitu. Itu anak-anak sekarang emang begitu, egonya emang lemah ya, nggak bisa menyatakan enggak, say no to drug ya, say no untuk hal-hal itu nggak kuat dia gitu ya kan, nggak bisa. Itu yang terjadi ya, akar masalahnya di situ sebenarnya, karena mereka nggak bisa memilah tadi, penilaian realitasnya lemah ya, karena nggak akil ya kan, nggak matang ya, wajar ya, egonya lemah ya, gampang kepengaruh ya kan, gampang kepengaruh ya. Ya untungnya ini ya, nih kita orang Indonesia ya masih bilang untung gitu ya, apa namanya masih hal-hal yang apa ya pengen ditato masih ya oke lah, tanda kutip nggak terlalu parah gitu ya dibanding yang lain. Untungnya masih itu aja gitu ya kan. Itu ya Pak ya, itu akarnya ya. Nah sekarang apa yang mesti kita lakukan gitu kan? Satu yang paling penting ya, kita berdoa ya. Jadi sekaligus juga nanti ngajarin ke anak-anak kita pendidikan, hakikat pendidikan keimanan itu adalah menumbuhkan keyakinan bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini, dan Allah lah yang mencukupi semua kebutuhan manusia. Allah lah semua yang mengatasi masalah manusia ya. Jadi ada kaidah dalam Islam itu, kalau kaidah umum sebab akibat ya, tapi dalam Islam nggak boleh sebab Allah akibat. Termasuk Bapak datang kemari ya, sebab ya ada kajian ya, kan? Nanti yang menggerakkan, Allahnya tuh yang menggerakkan hati kita. Jadi di belakang kita ini ada malaikat, kata para ulama, yang membisikkan hal-hal yang positif kepada kita, yang menggerakkan hati kita. Nah itu nggak ada tuh kalau sekuler, langsung aja akibatnya. Sebab Allah akibat. Jadi akibatnya karena siapa ya? Karena Allah. Kita datang ke sini karena siapa? Ya karena Allah. Bukan semata-mata karena kita. Ya. Nah makanya berdoa. Doa seorang ayah itu dikabulin ya, apalagi lagi bepergian, lagi safar ya, lagi kerja itu dikabulin. Jadi kalau bisa nih bapak-bapak yang kerja, meskipun sekarang di tempat kerja, tapi hatinya taruh di rumah ya. Kalau zaman dulu Pak ya, bapaknya nggak ada, tapi ada cemetinya tuh. Zaman dulu kan begitu ya, ada pecutnya gitu. Oh pecutnya bapak takut ya kan ya. Ada bapaknya nggak ada pecut ya, takut ya kan? Ditinggalin di rumah ya. Jadi selalu rindu lah dengan suasana rumah ya kan. Itu yang akan memperkuat ya kan. Berdoa, Bapak mohon berikan hidayah petunjuk kepada anak kami ya, agar dia diberikan hidayah ya. Itu yang pertama, itu yang harus dilakukan ya. Terus yang kedua, kitanya memperbaiki diri ya kan. Ada yang salah nggak?
ada yang kurang nggak gitu. Ya. Introspeksi ya. Jangan-jangan saya nanti begini, karena salafus soleh selalu begitu ya, ketika istrinya marah dia nggak marah gitu, ini pasti ada yang nggak bener nih mas saya nih ya, apa saya maksiat atau saya gimana ya kan, kok saya jadi kayak gini gitu ya. Jadi selalu introspeksi, jangan nyalain orang ya, nyalain diri sendiri ya, jangan nyalain lingkungan, nyalain sekolah apa, kitanya nggak introspeksi berarti ya kan. Itu yang kedua gitu ya kan. Yang ketiga ya, ya secara teknis, secara praktis ya, ajak ngomong baik-baik ya kan, dalam situasi di mana dia lagi seneng, misalnya di luar ya kan, tempat makan atau apa, pokoknya penuhi hak-hak yang dia seneng, bikin seneng dulu gitu, ya. Baru kita masuk kepada nasihat tadi itu ya kan. Coba aja bapak, coba kalau besok jalan-jalan, bangunnya pagi ya kan, kalau disuruh sholat subuh belum tentu ya kan. Besok jalan-jalan ya, kita berangkat jam 5 gitu, oh bangun jam 5 ya, bisa ya kan. Tapi giliran sholat subuh di masjid atau giliran sholat subuh tepat pada waktunya, nggak bisa. Ntar dulu. Ya berarti apa? Hak-haknya harus dipenuhi terlebih dahulu. Bikin dia seneng gitu. Ya, bikin dia seneng. Nah baru kemudian nanti dijelaskan ya, tato itu apa, nggak cara hukum bagaimana ya. Dan ini juga pesan juga buat bapak-bapak yang lain, kadang-kadang ada psikolog atau aliran mana yang dalam mendidik anak itu tidak boleh bilang jangan ya. Ini ada korbannya nih pak ya, korbannya sampai anaknya itu mau jadi psikopat ya, hanya karena orang tuanya mempraktekkan ya, ajaran psikolog itu jangan bilang jangan ya. Repot kalau begitu ya. Kamu jangan putus asa, memang salah ya, ya. Kan bener itu ya, kamu jangan putus asa ya kan, itu kan bener. Kenapa sih gitu loh nggak boleh bilang jangan ya, ya. Nah, ini kadang-kadang juga pengaruh gitu, karena ada psikolog, ada parenting yang ngajarin jangan bilang jangan sama anak gitu ya kan, dia terbatas jadi nggak kreatif gitu ya kan. Iya enggak juga ya. Emang bapak ibu nggak boleh marah sama anaknya? Boleh lah, masa nggak boleh marah ya kan, ya kan? Ngomel sama anak ya boleh ya. Memang kita siapa gitu, nggak bisa marah, nggak boleh ini, nggak, ya nggak bisa juga ya kan ya. Begitu pak mungkin ya, beberapa yang bisa dilakukan ya gitu ya. Ada lagi mungkin ya, silakan ya kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Oh lagi, oh ya pak. Ya, silakan. Ya, ini Ustaz, tanggung jawab sebagai ayah terhadap anaknya sampai di mana? Apakah kalau udah menikah nggak sepenuhnya tanggung jawab? Gimana itu Ustaz? Masih? Ya. Kalau fikihnya sih, kalau fikihnya kalau anak laki sampai dia balik ya, anak perempuan sampai dia nikah, secara fikih tapi. Ya, tapi kita nggak bisa saklek, nggak bisa kaku. Kita lihat dulu, emang anak kita mandiri, ya kan? Emang dia udah bisa tampil mandiri, kan belum tentu gitu, ya kan? Kok tanggung jawabnya secara fikih sampai situ, ya, sampai anak laki sampai dia balik, selebihnya sedekah, gitu, ya kan? Selebihnya sedekah, ya. Terus anak perempuan sampai dia nikah gitu ya. Makanya kan ada akad ijab kabul kan, begitu, ijab kabul ya kan. Ijab kabul itu kan sebenarnya dibeli anak kita yang perempuan sama yang laki. Setelah itu selesai perwaliannya, walinya yang bertanggung jawab penuh ya suaminya ya kan. Idealnya sih begitu secara fikih. Tetapi kita nggak bisa kaku, kita harus lihat dulu nih ya kan, ada di mana masalahnya gitu. Kalau dia ada masalah ya dia boleh ngadu sama bapaknya ya boleh ya kan. Jangan malah kalau ngadu sama orang lebih parah lagi, cerita sama orang tuanya. Misalkan dia ribut, dia konflik sama istrinya, sama suaminya, ya ceritakan ke bapaknya ya, itu nggak masalah gitu ya kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentunya dari sekarang ya mulai dibangun kemandiriannya gitu ya.
memang tadi nggak akil itu ya, salah satu ciri akil kan mandiri, ya, kemandirian, cirinya akil kan begitu, ya, dia harus mandiri gitu. Nah, anak sekarang belum. Gimana mau mandiri? Pulsanya dari bapaknya, HP-nya dari bapaknya, motor dari bapaknya, base dari bapaknya, ya kan? Emang mandiri, ya kan? Kan enggak, gitu kan? Ya dibantu membentuk kemandiriannya, gitu. Itu tugas kita barangkali, ya kan? Jadi menumbuhkan supaya tanggung jawabnya muncul, gitu. Ya, anak sekarang kan susah Pak, problemnya di situ, ditanggung jawab sama kemandirian, nggak ada, nggak bisa mereka, ya, nggak bisa mereka, ya. Apalagi Gen Z itu kan, itu problemnya di kemandirian sama tanggung jawab, nggak ada nih, susah. Ya, kan? Ya tugas kita sekarang membantu mereka menumbuhkan tanggung jawab itu, gitu, ya kan? Caranya bagaimana? Ya banyak, ya, diajarin bagaimana menyelesaikan problem, ya kan. Jangan banyak membantu dulu ketika dikasih problem, gitu, ya kan. Itu pelan-pelan lah, ya, karena emang udah terlambat, gitu, ya, mau diapain lagi daripada nggak sama sekali, ya kan, ya, ya. Gitu Pak, ya, ya gitu ya. Ada lagi silakan, ya, kalau ada hal yang ingin ditanyakan, ya. Ada, silakan Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, Ustaz. Kalau dijabarin permasalahan kayaknya menumpuk saatnya terkait proses pendidikan kita ke anak yang istilahnya udah kadung telat karena kita baru dapat ilmunya kan sekarang. Cuman ada satu hal yang sampai saat ini saya coba untuk mempertahankan prinsip saya. Ada salah satu ustadz bilang kita itu berkewajiban untuk mengarahkan anak, bahkan sampai memberi makan, memakaikan baju, memilihkan baju, celana dan tetek bengkek itu kita sebagai orang tua harus kita yang mengarahkan. Terkadang kan ada orang tua yang apa kata anak, terserah dah anaknya maunya ini, terserah dah anaknya mau ini, bahkan hingga masalah HP pun ya karena anaknya mau HP ya akhirnya dibeliin. Nah hemat saya ya harusnya kita yang punya peran, walaupun dia bisa beli HP dengan tabungan sekolahnya, pengendalinya ada di kita. Nggak bisa HP nanti pada saat lo butuh ya orang tua bisa menyediakan, atau emang kamu sudah siap untuk membeli HP dengan tabungan kamu ya nanti pada saatnya kita belikan. Nah bagaimana Ustaz dengan sedikit pemahaman saya nih, kalaupun ada keliru mohon diluruskan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya. Ya dituruti tadi perkataan Ustadz itu ada benernya, tapi sampai di usia 7 tahun, ya. Udah 7 tahun, udah SD sampai umur 12 ya ditempa, digembleng istilahnya, ya. Udah diajarin kemandirian, diajarin tanggung jawab, diajarin disiplin di situ. 0 sampai 7 ya jangan, ya, 0 sampai 7 nggak usah, nggak perlu, belum perlu. Jadi ada batasan waktu, ya. Dan pendidikan keimanan ini baru dapat hasilnya, indikatornya baru terlihat kalau dia balik. Kalau sekarang ya belum kelihatan, ya, nanti kalau udah balik umur 12, 14 gitu misalnya balik, nah itu saatnya kita melihat berhasil nggak pendidikan keimanan yang kita lakukan, ya kan? Indikatornya apa? Indikatornya ya satu, sholatnya nggak usah disuruh lagi, ya kan, misalnya gitu kan. Terus sering mengucapkan kata-kata yang spontan, ya, masya Allah gitu kan, astagfirullah, innalillahi, kalau ada hal-hal yang nggak berkenan atau musibah itu ada nggak gitu. Itu indikator-indikator secara umum, ya kan, kelihatan nggak gitu, terus menjadikan Allah sebagai sentral, ya, nanti Allah tolong, nanti Allah mudahkan. Nah itu ada nggak gitu, ya kan, dia mau bisa nggak menghindari hal-hal yang memang nggak boleh gitu ya, dilarang gitu ya. Itu baru kelihatan di usia. Kalau di bawah 12 gitu belum kelihatan sih. Pendidikan keimanan jangka panjang itu yang orang tua nggak mau, ya kan. Nggak kelihatan, ya, apa indikatornya, ya kan, ya. Orang tua pengen yang kelihatan, ya,
pengennya yang praktis, yang instan ya. Tapi akhirnya ya tadi, kayak tadi kasus-kasus tadi gitu. Ya, kan? Ya. Karena mengabaikan itu, jadi ada benarnya juga ya. Nah lalu kemudian gimana peran, tetap kita orang tua yang mengarahkan ya kan, kita yang mengarahkan, bapaknya terutama ya kan, untuk hal-hal yang memang ya prinsip ya nggak bisa gitu, boleh kita arahkan dia gitu. Cuman ya tentu dengan dialogis ya, artinya dengan kamu gimana misalnya ya kan, mau di mana, dia dulu gitu loh ya kan, sekolah apa gitu ya, ya dialogis lah gitu. Artinya bisa juga dilihat dari perkembangan usia sih ya. Kalau usianya TK ya masih 100% kita, tapi kalau udah SD mulai berkurang, misalnya 75 ya kan, atau 50, 75, nanti udah SMP 50, SMA 25, ya kuliah dilepas misalnya ya kan. Kalau dari sisi usia, tapi sekali lagi tadi kan nggak akil gitu ya, sehingga kalau nggak akil ya kitanya mendampingi, karena ini nggak akil ya kan, nggak bisa gitu kan. Akilnya mereka anak Indonesia ini saat ini ya di usia 27 tahun, nah itu baru akil ya, nggak akil mereka ya, mereka cuma balik aja ya, akil nggak. Jangankan itu, Kopassus juga nggak akil, Kopassus ya, bingung ya kan, masa nanya sama komandannya, komandan nanti kalau di hutan terus gini-gini ntar gimana ya kan, Kopassus ya kan ya. Emang nggak boleh nanya itu ya kan. Harus namanya Kopassus ya, harus survive, harus bisa. Tapi ya tadi Gen Z ya kan, dan Gen Z tidak strawberry generation ini juga tidak terlepas dari peran orang tua yang strawberry juga. Jadi jangan salahkan anaknya jadi strawberry ya kan, orang tuanya jangan-jangan juga strawberry juga gitu, membentuk anak yang strawberry ya. Jadi nggak apa-apa dia diarahkan, boleh-boleh saja sih Pak Teguh dalam beberapa hal gitu ya, boleh aja, kita punya prinsip ya silahkan gitu ya kan. Cuman dialogis tadi ya kan, dengan anaknya tetap dia bisa mengakomodir apa yang dia mau ya. Tentu kita beri arahan ya, pendapat ya, karena dia nggak akil gitu kan ya, kita kasih pendapat begini nih, kalau ini ntar kamu gini gitu, menurut kamu gimana ya kan, boleh-boleh aja sih, nggak masalah juga gitu ya. Cukup jelas Pak Teguh atau jelas ya? Ada lagi bapak-bapak ya, silakan ya kalau ada hal yang ingin ditanyakan ya. Nah lalu dari mana kita mendidik keimanan ya? Mendidik keimanan itu sebenarnya, keimanan itu nggak bisa dibentuk ya, keimanan itu ditularkan dari kita gitu, nggak bisa dibentuk gitu. Ditularkan melalui apa ya, melalui hati ya. Di sini kan jelas dalam Al-Hajj ayat 46, lahum ya qulubu yaqiluna biha au azanu yasma'una biha ya kan. Jadi maka tidaklah mereka berjalan di muka bumi sehingga hati akal mereka dapat berpikir ya. Jadi hati itu adanya di sini ya, akal itu adanya di sini ya. Hati yang dapat berpikir, hati yang berakal di sini nih adanya ya, bukan di kepala ya. Jadi kita mengajarkan keimanan itu lewat hati. Nanti yang menyiapkan hati adalah bundanya, ayahnya yang menyemai keimanan itu, bibit-bibit keimanan itu di hati anaknya. Peran bundanya ada menyiapkan hatinya, tapi nanti yang ngisi hatinya dengan nilai-nilai keimanan ya ayahnya gitu. Ada pembagian peran gitu ya kan. Karena dalam ayat ini jelas kan ya, sebenarnya bukan mata mereka yang buta, tetapi yang buta itu adalah hati ya, fisudur, di dalam dada ya, yang nggak bisa memahami fenomena yang ada ya. Jadi hatinya, jadi kalau akal mah ya memang belum saatnya gitu. Pendidikan keimanan itu lewat, bukan rukun iman ya. Rukun iman itu pengetahuan, keimanan ya di sini di hati. Jadi ngajarinya dari mana ya, lewat hati, bukan lewat yang lain gitu ya kan ya. Nah terus caranya bagaimana ya, secara teknis biar nggak panjang lebar ya. Hati itu punya Allah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Jadi mintalah tolong kepada Allah
ya untuk menjinakkan hati anak-anak kita gitu, ya. Jadi sekali lagi minta tolongnya kepada Allah, ya kan, agar hati anak kita itu dulu, ya, hati anak kita itu terenyuh, tersentuh, ya, mudah menerima hidayah. Nah, itu berdoa, karena hati punya Allah yang membolak-balikan hati seseorang, kita nggak tahu, ya kan, makanya banyak berdoa, ya kan, banyak berdoa, ya. Jadi mulailah dari hatinya, sentuh dia, ya kan, dengan apa, ya, dengan kisah-kisah, karena Al-Quran, ya, menurut para ulama dari 6.300 sekian ayat itu 2/3-nya tentang kisah, cerita. Jadi kita cerita. Kapan kita cerita? Ceritanya malam menjelang tidur kalau masih kecil, ya kan? Ayahnya yang cerita, ya. Cerita tentang apa? Ya tentang hal-hal yang para sahabat, para nabi, mereka ngerti itu, cepet nangkepnya, ya, kalau dengan cerita, ya kan. Dengan bahasa sastra juga bisa pakai pantun, ya, karena Al-Quran ini bahasa sastranya tinggi, ya, sampai-sampai Abu Jahal itu selalu mencuri dengar saat Rasul membaca Al-Quran, karena saking indahnya. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan, kan semuanya sama, ya, ujungnya sama, ya. Itu kan sastra, ya, kayak kita pantun lah, walaupun Al-Quran bukan pantun, Al-Quran bukan sastra. Al-Quran itu firman Allah, tapi bahasanya, sastranya kental banget, ya. Jadi kata Umar, didiklah anak kita itu agar pandai, ya, sastra, ya, supaya lembut hatinya, ya kan. Nah, nanti bundanya, ya, yang mengasah emosinya, kepekaannya, empatinya itu diasah gitu, ya kan, lewat bunda. Gimana caranya? Ya, diajak ke panti asuhan, diajak ke rumah saudaranya yang kesulitan ekonomi, ya, sedekah. Itu kan cara membangun emosi, rasa, empati itu dari bunda, ya kan. Baper boleh, baper, ya, ngambek boleh, ya. Nanti susah kalau anak kita nggak punya emosi. Kalau lihat bapak ibunya kok nggak pernah marah gitu, nggak pernah ngambek, ya, nggak apa-apa gitu, ya. Jadi jangan mengingkari hal-hal yang sifatnya manusiawi gitu, ya, jangan gitu, ya kan, ya. Ya gitu, ya, kira-kira. Lalu kemudian yang paling penting ya adalah kita mendidik tadi cinta kepada Allah, ya. Apa yang kita didik? Yang kita didik adalah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi rahim, ya, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Jadi jadilah orang tua yang lembut, jadilah orang tua yang pengasih, jadilah orang tua yang penyayang. Itu maksudnya, ya kan. Dan mulai sesuatu, misalnya minum, ya, Bismillahirrahmanirrahim, kita jaharkan supaya dia, karena kan tadi pendidikan iman tidak diajarkan, nggak dididik, ya. Jadi kalau lagi minum Bismillahirrahmanirrahim, dikerasi suaranya. Lagi berdoa, ya, dikerasin, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya, dikerasi supaya dia dengar, oh bapak saya berdoa, ya kan. Itu caranya ngajarinnya kayak gitu. Jadi nggak dididik, nggak dibentuk, tapi dia lihat gitu, ya. Bapaknya sedekah, dia lihat, ya kan. Semua dia lihat. Alhamdulillah, baca habis makan, ya, doa, ya kan. Dan yang paling penting adalah ajari anak untuk berbaik sangka kepada Allah, ya. Lewat apa? Lewat cerita lagi Nabi Ibrahim misalnya, Ismail. Nabi Ibrahim sudah, ya nak, ya, Nabi Ibrahim begitu patuh, begitu taat kepada Allah, ya kan. Begitu pisaunya mau menyentuh lehernya Ismail, lalu tiba-tiba Allah ganti dengan seekor gibas, dengan seekor kambing. Dari sini apa? Berarti Ibrahim, ya, punya prasangka yang baik terhadap Allah, ya kan. Itu kan gampang ngajarinnya, nggak susah gitu loh, ya kan. Pendidikan iman tuh nggak susah, ya. Dan kita hanya mengaktifasi karena anaknya sudah beriman, ya. Kan jelas hadisnya, ya kan. Kullu mauladin yuladu alal fitrah, ya. Setiap anak itu terlahir, ya, dengan fitrahnya, maksudnya Islam,
ya, bapak ibunya lah yang menjadikan. Kan cuma 3 agama yang disebut, Yahudi, Nasrani, Majus. Islamnya nggak disebut karena udah fitrah itu, semua bayi lahir dalam keadaan Islam. Jadi dia udah ada terinstall di sini gitu ya, tinggal diaktifasi itu ya. Jadi nggak susah sebenarnya gitu. Ya. Ruhnya sudah berjanji di alam apa namanya ruh ya, qalu bala syahidna, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami ya kan? Itu sudah ada ya. Jadi nggak susah sebetulnya, tinggal diaktifasi aja ya. Tinggal caranya bagaimana, disentuh dengan kisah-kisah dan lain sebagainya gitu ya kan. Itu gampang kok, nggak susah gitu ya kan, nggak sulit ya kan. Ya ayah bunda yang bersyukur, artinya kitanya nggak memulai dengan rasa syukur gitu ya kan. Dapat hari ini ayah dapat rezeki sekian ya, dapat ini alhamdulillah, itu biar dia tahu oh ternyata terbiasa ayah ibunya gitu ya. Ya memang susah ya, tapi kalau apa namanya kita mulai bisa ya kan. Dan yang paling penting jangan dipersulit ya, permudah ya. Sholat ada rusuhnya, dalam Islam tuh banyak keringanannya, jangan ditakut-takuti ya. Basyiro, dengan kabar gembira ya, jangan ditakut-takutin ya kan. Skalanya boleh dalam Islam kecuali yang dilarang menurut Yusuf Qaradawi ya kan. Itu beberapa hal yang penting. Dan terakhir, bagaimana kita mendidik keimanan ya kan. Yang pertama adalah ya, ajarkan anak ya untuk optimis kepada Robnya ya, ya, optimis bahwa Allah lah yang akan menolong mereka, Allah lah yang akan menjadikan mereka seperti ini, menjadikan mereka sukses ya. Itu hanya Allah ya kan. Ya, ceritakan tentang diri kita sendiri, bagaimana perjalanan hidup kita ya, cerita kita, sharing sama mereka ya kan ya. Ini mengulang yang tadi ya gitu Bapak sekalian ya kan. Jadi yang paling penting adalah ya basically ketulusan ya. Semakin tulus ya kita mengajarkan keimanan kepada anak, semakin cepat daya tularnya ya. Harus tulus dan ikhlas ya, karena itu modal yang paling utama ya. Bisa, insya Allah bisa. Dalam Islam tuh nggak, dalam pendidikan nggak ada istilah terlambat ya, nggak ada ya. Bisa, segalanya bisa dimulai ya, nggak bisa ya. Ya meskipun kita baru tahu sekarang gitu ya, saya juga sama ya, bukan berarti lebih baik juga gitu ya. Belajar juga gitu kan. Belajar juga, oh ternyata salah ya kan, harusnya begini gitu ya. Ya semua belajar dari kesalahan ya, belajar dari kesalahan. Mari sama-sama kita introspeksi, kita perbaiki gitu. Insya Allah sih bisa sih ya, Bapak-bapak sekalian bisa insya Allah. Bukan hal yang susah juga gitu ya kan. Nah ini beberapa tipsnya ya. Kenalkan dia dengan contoh ya kan. Contoh sholat ya dicontohin ya kan, ngaji tadi kan dicontohin gitu, biar dia lihat aja gitu. Nanti dia akan mengamati. Anak kan belajar lewat imitasi, meniru. Oh bapak saya begitu, bapak saya begini ya. Itu kan kemarin terakhir udah kita bahas tentang karakter kemarin itu ya, pertemuan kemarin ini bulan lalu. Karakter kan nggak bisa dibentuk juga, dia ditularkan juga, dia lihat gitu bapaknya kayak gimana gitu ya kan. Itu yang bisa kita lakukan. Tadi udah kita bahas ya, jadi bahwa indikator dari keimanan ya baru bisa diukur setelah usia balik ya. Kalau masih kecil belum bisa ya. Dan diantaranya ya tadi, dia menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala ya sebagai pusat sentral segalanya ya. Nah, ini susah nih, bisa tapi bukan berarti nggak bisa ya. Buat dia yakin dan percaya bahwa hanya Allah lah yang mengatur semuanya ya. Nah pikiran dia jadi pikiran yang Islami, yang Qurani ya. Karena kan sejauh ini kenapa dia terdikan jadi LGBT ya, karena dia sholat sekedar sholat gitu, ngaji sekedar ngaji ya kan, tidak paham. Itulah yang membuat dia jadi kayak gitu gitu ya. Kalau imannya kuat itu nggak akan terjadi kayak gitu ya kan? Kalau imannya kuat, imannya bener, nggak mungkin dia jadi kayak gitu ya kan? Karena iman semuanya, karena semuanya iman itu kan yang benar dan yang salah ya, iya dan tidak gitu ya kan.
keyakinan penuh gitu ya. Ya misalnya Umar ya, Umar ketika zaman kekhalifahan dia jadi Amirul Mukminin, dia pengen nguji kan seorang penggembala gitu ya kan, tuanmu nggak ada, jual kambingnya satu sama saya gitu, ya. Apa kata si penggembala itu? Lalu di mana Allah katanya? Ya kan? Itu kan penggembala kambing aja bisa begitu, bayangin. Ya. Kan keimanan berarti. Ya. Lalu ada lagi Umar lagi, sebenarnya yang dilakukan KDM ya, udah dilakukan oleh Abu Bakar sama Umar. Ya. KDM kan bikin macam-macam tuh ya. Abu Bakar mau lebih ini lagi, jam 2 malam bersihin kuburan para syuhada, jam 4 pagi masak menjelang subuh di rumah orang-orang jompo, nanti bersihin, nyuapin. Itu kurang apanya siapa? Abu Bakar. Apalagi Umar manggul gandum tiap malam keliling ronda, sampai akhirnya dia dengar ada seorang penjual susu ya, kita oplos saja kata ibunya ya kan, campur air ya, nggak ada yang tahu ya kan. Lalu kata anaknya, di mana Allah? Allah tahu. Nah, akhirnya dijadiin mantu sama Umar, dinikahkan dengan anak. Dari situlah nanti lahir Umar bin Abdul Aziz ya, Amirul Mukminin yang kelima ya, Khulafaur Rasyidin yang kelima ya. Ada yang bilang Mujadid pertama. Lahirlah Umar bin Abdul Aziz, cicitnya cucunya Umar ya. Nah begitu ya kira-kira bapak-bapak sekalian terkait dengan masalah pendidikan keimanan ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan ya bapak-bapak ya. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Tat, idealnya anak itu dikasih kamar sendiri itu umur berapa ya? Dikasih apa? Dikasih kamar sendiri. Oh, kamar sendiri ya. Terus kalau misalnya sampai dewasa sampai menikah lah, itu tetap misalnya bersama dengan saudaranya sekamar, itu ada efek negatifnya nggak? Kalau sudah nikah? Kalau sekamar sama anak adiknya misalnya sampai menikah lah, itu ada efek negatifnya nggak? Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya bagus juga ya pertanyaannya. Ini penting ya bapak-bapak sekalian. Kan nanti ada kaitan nih dengan LGBT dan lain-lain. Ya. Salah satu hal yang perlu kita kenalkan anak-anak kita itu, kalau dia masih umur di bawah 5 ya, boleh dia mandi bareng sama saudaranya yang jenis kelaminnya beda. Boleh. Biar dia tahu mau jenis kelaminnya beda ya, biar dia tahu. Hari ini di TK udah dipisah, anak laki kamu laki sebelah sini, perempuan sebelah sana. Udah diajarin syariat ya. Susah kalau begitu. Dalam hadis kan dikatakan tadi ya, kapan kita mengajarkan syariat? Ketika dia mumayyiz ya, usia 7 tahun. Perintahkanlah kepada anakmu ya untuk mengerjakan sholat ketika dia berumur 7 tahun. Jadi syariat mulai diajarkan itu di umur itu gitu ya, 7. Di bawah itu ya jangan dulu. Nggak pakai jilbab nggak apa-apa ya kan. Jadi kapan dia punya kamar? Ya nanti kalau yang perempuan ya, kalau sudah dia haid ya, sudah haid dipisah, boleh lagi sama kakaknya ya, dipisah ya. Kalau dari kecil masih udah punya kamar sendiri ya bagus gitu ya kan. Cuman kalau sarannya kalau sudah haid ya nggak boleh gitu, dia harus ada kamar sendiri ya. Dan tidurnya juga harus pakai celana panjang kalau yang laki ya gitu ya. Yang perempuan rapi, celana panjang juga, karena kan nanti kalau yang perempuan kelihatan auratnya kalau nggak pakai celana panjang, pakai rok gitu kan suka kelihatan ya, pakai celana panjang. Kalau udah balik udah harus mulai semua ya, udah harus dijauhin dari saudaranya yang laki ya kan.
Ya, udah bisa tuh kalau udah balik menstruasi, udah bisa udah mulai syariat, ya mukallaf sudah, ya kan, syariat masuk, nggak boleh, ya mulai di situ. Tapi kan dia udah siap karena 7 tahun pertama dia udah kenyang dengan hak-hak dia gitu, udah boleh pakai bandop, udah lari-larian, nggak pakai jilbab, udah seneng, udah selesai itu semua, sehingga ketika syariat datang ya udah siap dia, ya, nggak masalah gitu ya. Ini yang terjadi kan sebaliknya, dari kecil gitu ya udah dikondisiin ya, akhirnya kayak sekarang ya, solehnya cuma sebentar, baiknya cuma sebentar ya, balik lagi ke nol ya. Lalu kalau masih belum menikah ya nggak apa-apa, dia berdua misalnya ya, tapi jenis kelaminnya harus sama ya gitu ya, harus sama, laki-laki dengan laki-laki sekamar ya boleh, untuk bisa tempat tidur ya, tidak boleh harus selimut, tidak boleh ya, kan? Harus bisa tempat tidur ya. Nggak boleh selimut bareng, itu tidak boleh ya. Harus pakai celana panjang juga ya kalau bisa ya gitu ya. Itu nanti setelah balik. Kalau sampai sebelum nikah nggak apa-apa, udah menikah ya harus pindah ya kan. Makanya yang paling kewajiban kita nih sebagai ayah ya, menjadikan anak-anak kita itu mukallaf, itu kewajiban. Kalau menghafal Quran itu sunnah, tapi menjadikan mereka dewasa itu wajib ya. Karena dengan dewasa lah dia bisa bersikap, ini boleh, ini enggak ya, itu haram, ini enggak. Ini dengan kedewasaan dia. Yang terjadi sekarang enggak, dia enggak dewasa ya kan, enggak akil, tapi disuruh banyak melakukan hal-hal yang terkait dengan syariat, dibebani syariat ya, akhirnya kayak sekarang ya, yang terjadi ya. Begitu Pak ya. Jadi kalau belum menikah nggak apa-apa, udah nikah ya harus bisa gitu. Cuman yang paling utama tadi, didiklah kemandiriannya, didiklah tanggung jawabnya gitu ya kan, supaya dia kalau udah punya istri, udah berkeluarga, tidak lagi menjadi beban kita. Karena sekarang banyak anak-anak aktivis dakwah yang sudah menikah masih sama orang tuanya, masih dikasih motornya dibeliin ya kan, yang kayak mobilnya dibeliin lah, gimana mau mandiri, gimana mau jadi akil ya nggak bisa kalau begitu ya. Begitu, masih ada ya. Baik, ada lagi jemaah? Cukup ya. Udah mau maghrib ya. Jazakallah Ustadz Hamdi yang telah memberikan materinya. Semoga kita semua mendapat ilmu dari apa-apa yang telah dipaparkan oleh Ustadz Hamdi. Sedikit yang dapat kami serap, iman itu kepada hati, hati itu milik Allah, dan sifat utama Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka mulailah dari hati. Semoga anak-anak kita memiliki pikiran yang Qurani. Baik, mari kita tutup kaji kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, mari kita, karena ini kajian terakhir, kajian parenting terakhir, mari kita foto bersama.